Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosman Tantu, kelas Pendidikan Agama Islam kelas 2A, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang Microsoft PowerPoint menu home. Jadi di menu home itu yang pertama ada yang disebut dengan menu group Flipboard, terdiri dari 4 icon. Yang pertama itu paste, yang ini. Kemudian yang kedua itu ada cut. Yang ketiga copy. Yang terakhir format painter. Di sini paste. Paste itu untuk menempelkan hasil copy atau cut. Sama dengan Ctrl tambah V. Kemudian yang cut. Yang cut itu untuk membuat salinan dari teks yang diblok atau objek terpilih. Kemudian yang ketiga itu ada copy. Copy itu untuk membuat salinan dari teks yang diblok atau objek terpilih. Sedangkan yang terakhir ada yang disebut dengan format painter untuk meniru format suatu bagian kemudian diterapkan ke bagian lainnya. Kemudian ada grup slide. Grup slide ini yang pertama ada yang disebut dengan new slide. New slide itu digunakan untuk menambah halaman slide baru. New slide-nya yang ini. Kemudian yang kedua layout. Layout ini untuk memilih jenis tata letak yang tersedia dalam PowerPoint. Kemudian yang ketiga reset, untuk menghapus format yang telah diterapkan pada halaman slide. Kemudian yang terakhir delete, itu untuk menghapus. Kemudian masuk pada grup font. Itu yang pertama font box. Font box itu untuk memilih jenis huruf yang tersedia dalam sistem. Yang ini. Kemudian yang kedua ada font size box untuk mengubah ukuran huruf. Jadi menunya yang ini. Yang ketiga increase font size untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse yang ini. Kemudian yang keempat decrease font size. Dia untuk mengecilkan ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse yang ini. Kemudian yang kelima, clear all formatting untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada teks sehingga bagian teks terlihat dengan tampilan standar. Kemudian yang keenam itu ada bold yang ini. Bold itu untuk menebalkan huruf pada teks terpilih. Kemudian ada italic yang ini. Itu untuk membuat huruf cetak miring
Alternatifnya menggunakan Ctrl tambah I. Kemudian underline untuk memberi garis bawah pada teks yang terpilih. Alternatifnya itu Ctrl tambah U. Ini underline-nya. Kemudian selanjutnya text shadow untuk memberi efek bayangan pada teks terpilih. Ini. Kemudian strike threshold untuk memberi garis coretan pada bagian tengah teks terpilih. Yang ini menunya. Kemudian change case. Change case. Ini untuk mengubah teks terpilih menjadi huruf besar atau huruf kecil. Yang ini. Menunya yang ini. Kemudian karakter spacing untuk mengatur jarak spasi atau renggangan antar huruf. Yang ini. Kemudian font color untuk mengubah warna huruf dari teks terpilih. Yang ini. Kemudian masuk pada grup paragraf. Di grup paragraf ini yang pertama itu ada yang disebut dengan bullets. Untuk membuat paragraf penomoran dengan titik bulat atau bentuk objek lainnya. Menunya yang ini. Kemudian kedua itu numbering. Untuk membuat paragraf penomoran dengan angka atau dengan huruf. Yang ini. Kemudian yang ketiga dekrease indent untuk menggeser indentasi halaman ke sebelah kiri. Yang ini. Kemudian yang keempat ada increase indent untuk menggeser indentasi halaman ke kanan paragraf yang ini. Kemudian yang kelima ada line spacing. Line spacing ini untuk mengatur jarak spasi antar baris teks. Ini. Kemudian yang keenam itu ada align text left untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Atau Ctrl tambah I. Ini. Kemudian yang ketujuh ada center untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Jadi yang ini menunya. Selanjutnya itu align text right untuk mengatur teks menjadi rata kanan. Yang ini. Kemudian selanjutnya just TV untuk mengatur teks menjadi rata kanan atau kiri. Yang ini. Selanjutnya itu ada left to right text direction. Fungsinya untuk mengubah arah penulisan teks dari kiri ke kanan atau gaya penulisan huruf Latin. Yang ini. Kemudian kolom untuk mengubah jumlah kolom teks. Ini. Kemudian text direction. Text direction ini untuk mengatur arah penulisan horizontal
ke samping atau vertikal atas bawah, yang ini. Kemudian selanjutnya align text untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak, yang ini align text. Kemudian yang terakhir itu ada convert to smart art, itu untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak, yang ini. Kemudian kita masuk di grup drawing, mohon maaf, di grup editing. Di grup editing ini yang pertama itu ada find. Find itu untuk mencari kata atau karakter tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka, yang ini. Yang kedua itu ada replace. Replace ini untuk mengganti kata tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka, yang ini menunya. Kemudian yang ketiga select, atau yang terakhir select. Ini fungsinya untuk menyeleksi atau memilih objek dan mengatur jenis penyeleksiannya. Jadi itulah hasil pemaparan materi bagian Microsoft PowerPoint menu home dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.